Oke, kali ini kita kedatangan orang Medan yang 2 minggu baru di Jakarta. Ya. Ya di sini gue kayaknya gak tahu ya nanti ngomongnya bakal gini atau enggak. Ini adalah podcast yang buat gue sama Nandi paling pusing. Pusing nggak sih? Pusing nggak sih? Selalu menyaksikan. Seger ya, ruangan ini seger. Seger, Ya. wangi, Wangi. ada lama sekali ruangan studio teras belakang tidak wangi. Bisa yang datang ke situ bau matahari. Kalaupun cewek, pot citra. Terima kasih warga waras yang sudah ngeklik video ini. Kalau lu sengaja atau tidak sengaja tidak apa-apa. Kalau lu belum bergabung ke grup Telegram kita, silakan bergabung ke grup Telegram kita. Ada link di deskripsi. Kalau mau nyawer, silakan ada di situ QR code traktir atau di link di sawernya di bawah juga ada. Betul, dan kita mau klarifikasi, mohon maaf kepada teman-teman semuanya pada saat tayangan video Soleh Solihun, kita dominan pakai bahasa Sunda. Kita ingin membiasakan aja untuk kembali lagi ke bahasa ibu, bahasa daerah gitu, karena udah lama banget. Iya, namanya orang ya. ketemu sedaerah. Betul sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak paham, ya mohon maaf, coba cari translatannya lah. Ya. Tapi kamu peduli nggak sebenarnya dengan protes-protes mereka? Tidak terlalu sih. Pedulilah anjing, pedulilah. Dan sebelum kita ngobrol sama tamu kita sekarang, kita mau ngucapin terima kasih untuk Ghost Smile. Salam kenal, saya fans McDani waktu sering nongol di TV. Lama sekali itu ya. Semoga perjuangan Om McDani dan Om Reno untuk kembali melalui teras belakang selalu dilindungi dinaungi berkahan. Amin. Terima kasih sudah menakdir 50 gorengan. Oh, bro. terima kasih. Terima kasih. Gokil. Dan 5.000 ya? 500.000 anjing. Wow. Terima kasih. Gosmal, terima kasih. Ismail, tambah lagi dong, masa gue cuma gopek. Iya, kosan saya belum dibayar. Tamu kita yang sekarang ini adalah kita ketemu waktu kita show Improvindo kemarin. Di Betul. Ketawa. Betul. Ternyata ada dia, Ya. adik yang udah dianggap sama anak, dianggap anak sama Mo. Oh, serius? Iya, dianggap anak sama Mo. Oh. Karena dulu di Suca, anak didiknya Mo Sidik. Oh. Ini dia, tanpa perlu berlama-lama, kita sambut Karin! Terakhir ketemu tuh di Suca, jadi Iya, udah lama dulu. nggak ketemu. Kamu kemana aja? Kamu diculik sama orang tua kamu katanya ya? Dimasukin ke perutnya mau Sidi. Kayak bercanda ya guys. Nah kebetulan si Mo emang lagi diet akhir-akhir ini. Iya. Turun Pantes 30 dikeluarin. kilo tuh keluar Karin. Iya. Di perutnya ada sekolahan juga kayaknya ya? Iya, homeschooling lah di situ. Iya. Gokil Karin pindah. Jadi ini ya guys ya, warga waras. Kita nyebutnya warga waras penonton kita. Karena warga teras. Ya. Kan channelnya teras belakang nih. Kirain waras, tapi yang podcast agak kurang waras. Betul kalau itu Karin. Iya, Kamu karena- juga tadi kok kamu nyebutin kamu ada di dalam perutnya Mo Sidik itu. Iya, Itu waras. Menurut kamu itu waras apa enggak sih? Efek kesini nggak sih? Iya, menular sih kalau udah lebih dari 2 menit ya. Enggak pinter ya? Pinter. Cewek itu ya. Padahal Bahaya. dia yang melakukan kesalahan, ininya ke kita loh. Sorry deh. Cegil ya. Aku pulang dulu ya. Nggak usah, Jangan. nggak usah. Jauh-jauh ke sini, cepet banget pulangnya. Karin, tapi buat warga waras yang belum tahu, jadi Karin ini sekarang itu lagi pindah ke Jakarta. Iya. Ya kan? Ngapain pindah ke Jakarta, Rin? Biar waras. Nggak bercanda. Tapi aku bakal jadi warga waras sih. Kenapa? Biar waras aja. Soalnya di Medan nggak waras. Oh. Nggak sih. Kamunya. Iya, Karin ya. Apa sih? Karin tuh ke Jakarta, ini baru pindah 2 minggu ya. Dan Karin sebenarnya sih mau mencari jati diri aja sih. Itu biar keren aja sih kata-kata yang aslinya. Oh. Ya kabur aja sih dari Medan. Nggak kabur, tapi bawa mama. Ya itu bukan kabur kalau bawa Iya. mama, piknik. Mama Iya. setuju. Oh, Lebih mama ke setuju. kabur sama mama gak sih? Oh iya, Oh. kabur sama mama. Ada apa di rumah sampai mama dan kamu kabur? Iya. Harusnya mamanya ngobrol di sini nih. Iya nih. Tapi itu ya, baru 2 minggu. Iya. Jadi kalau banyak warga waras yang bertanya-tanya, apa namanya, Karin ini itu kayak pernah lihat di mana? Jadi Karin ini adalah peserta dari Sucat 3. Iya, Juara sekaligus 2. personil Blackpink. Oh iya. Iya, kalau kalian pernah lihat guys, aku kayak di Blackpink gitu loh yang jadi Lisa. Kenapa nggak mirip ya?
Mirip tapi gak mirip sih. Bisa joget lisannya nggak? Joget nih di sini. Iya, Di sini lagunya lah. lagunya Masa apa di sih? Blackpink situ? tuh lagunya apa sih? Lagunya? Ini loh Boomba ya gini-gini. Masa nggak tahu sih? Nggak tahu. Sumpah kita berdua nggak tahu Korea. Ya, tahu gua, anak gua sering nyanyiin. Blackpink, can you area? In your area. Oh itu. Iya. Mas, lirik Gimana aja sih? salah Anda. Ken apa sih? Ken apa tadi lu bilang? Can you area? Jadi kita bahasa Sunda aja gimana? Kamu orang Medan, kamu orang Medan. Oh, jadi Karide tuh dulu berperan sebagai Lisa Blackpink ya. Ya. Untuk di cabang Medan. Iya, cabang Medan sih. Tapi looks-nya mah Korea banget kamu tuh masuk. Serius. Iya, cakep-cakep Korea gitu kan. Dari siapa? Ini muka kayak gini tuh mama atau papa? Papa sih, lihat tuh mama gak ada mirip-miripnya sih. Iya. Ibu sebenarnya siapa sih? Enggak, Mas. Mas, Nggak ada harap, Mas. Nggak Ada ada, bikin Mas. rasta, teman-teman. Gak semuanya harus dikawin kontrak sama kamu, Mas. Semuanya. Jadi, teman-teman warga Waras, ini kalau mungkin bingung nih lihat Karin yang zaman dulu nih. Wih, sekecil itu loh. Segini. Enggak, itu bisa di zoom in, Mas. Bisa di zoom in. Dan sekarang sudah berapa tahun? 17. 17. Kita tanya lagi perlahan-lahan ya. Alasan kamu pindah ke Jakarta selain kabur? Gak kabur sebenarnya. Ya. Karena lebih ke apa ya? Karen tuh pas di Medan, pas sekolah, Karen pernah sempet bikin video TikTok, gak sempet sih. Soalnya sampai sekarang juga bikin Iya. video TikTok. Ya. Terus Karen juga pengen mengadu nasib lah di Jakarta. Karen pengen balik ke stand up lagi, pengen yang lain, pengen coba semuanya sih. Oke. Berarti selama ini sebenarnya kamu di Medan tuh cuma fokus untuk sekolah dan Iya. TikTok Konten. doang, konten doang. Tapi Kenapa nggak open mic lagi waktu di Medan? Karena ya agak join aja. Iya, ya maksudnya bukan perkara nggak join ke stand up Indo Medan aja, tapi Iya. kenapa nggak stand up lagi setelah beres Suca gitu? Sebenarnya stand up lagi sih ada Oh, ya, ada. cuman ya bukan open mic Ya, di job-job komunitasnya, doang, ya. di job sama biasanya dapat panggilan dari dinas pendidikan. Iya job, Biasanya kayak- iya. Open mic nggak pernah. Iya, Canggih. open mic juga nggak sih itu? Oh, Bedanya iya. kayak dibayar beda aja. dong, Iya nggak beda sih? dong, nggak beda dong. Kalau itu terlalu beresiko, kamu open mic dibayar itu terlalu beresiko. Kenapa Apa tuh? alasan Karena kamu tidak materinya kan belum ada latihanin. tidak gabung ditolak di komunitas Medan nih? Enggak seperti itu sih. Enggak mas, Lebih nggak usah kayak- memicu polemik mas. Ini baru ke Jakarta loh dia, nggak usah memicu Ya polemik. siapa tahu kan ke Jakarta mau lapor ke Ajis, ternyata stand up Indo Medan tuh Jis gini. Enggak. Enggak sih, kemarin tuh kalau misalkan stand up Indo ya namanya candaan mereka kan tuh mulai stand up di umur 10 tahun ya. Iya. Jadi candaan mereka tuh nggak masuk ke Karin, Iya, kayak terlalu dewasa. Terlalu- Iya, terlalu Berarti dewasa. sekarang bisa Ya, ya? sekarang bisa. Sekarang bisa sih, kayak Nah. kemarin tuh terlalu dewasa untuk aku Iya. yang belum pernah pakai sop. Ayo, yuk sekarang gimana? Enggak ada sih. Kaget nih gua dikasih nih. Terima kasih untuk Ayami yang Ya. mensupport kita. Ini ada makaroni by Ayami, enak banget. Warga Waras ini kalau lo mau beli silakan, ini banyak sekali tokonya. Kalau lo mau beli di Shopee pun juga bisa, di Tokped juga bisa. Cobain, cari. Syarat untuk jadi stand up comedian Jakarta harus makan makaroni. Oh iya. Iya benar, coba deh. Coba ya. Ya. Coba. Ya aku stand up deh. Konten Oke. kreator. Konten kreator sekali. Konten Dulu tuh enggak. Kan ada beberapa zaman aku di Suci ya, dulu tuh ada juga yang stand up dari kecil tuh ada Fatih Unru. Itu masih kecil banget, Betul. anaknya almarhum Om Unru. Yayu Unru. Sama satu lagi ada Alif. Sekarang dia jadi komik juga, Alif Rivelino. Itu dia stand up dari kecil juga, Rin. Oh iya, itu umur berapa? Wah, lebih Sa- kecil dari lebih kamu kecil dari kalau si kamu. Fatih Si itu. Fatih itu dari 8 kalau. Kayak masih, kamu itu SMP atau SD? SD. Nah, ya sama berarti. Mungkin beda kelas dikit lah. Iya. Nah, dulu tuh kamu ngapain sih tiba-tiba umur SD ikut stand up tuh? Aneh banget Dijorokin sih. Iya. kah? Enggak gitu sih, lebih ke sebenarnya yang suka stand up comedy itu pertamanya Bang Karin. Oh. Jadi kan ada Oke. 3 bersaudara, yang paling besar namanya Willy, yang kedua Kevin, yang pertama itu dia emang suka stand up, Oke. tapi nggak ikut komunitas juga. Tapi sering nonton Penikmat. di YouTube. YouTube. Oke. Siapa Indra Jegel, Iya, Ara Varianti gitu-gitu iya, lah. iya, iya. Terus Karin juga ikutan nonton kan, ya udah ikutan ketawa. Terus mereka ada apa namanya Audisi di Medan. Terus Karin pengen ikut. Pertama kali tuh nyampe Suramadu kan, Hmm. jembatan di perbatasan Suramadu lah. Dari mulai tukang parkir, gua udah ngelihatnya. Gua
nanya, gue lihat mukanya atau enggak ya, karena gue takut kan. Mukanya kan tegas-tegas kan Madura gitu. Di situ gue belum menemukan bener atau iyanya mereka Bener atau enggaknya? ya bener atau enggaknya, galak atau sensitif gitu, enggak belum tuh. Di situ gue denger cerita, Mas baru aja kejadian Mas daerah deket-deket sini katanya. Ada apa emang? Ada pembunuhan 6 orang lagi katanya bang. Lu nggak nanya kenapa? Dia jawab ya karena ada yang nanya-nanya Mas. Anjing. Kenapa kata gue? Emang nggak tahu beritanya? Nggak tahu. Pokoknya gara-gara klakson atau apa gitu ribut akhirnya. Nah 2 orang ini nggak pakai senjata. Orang mana ini 2 orang? Madura. Yang marah orang Madura. Terus yang 2 orang ini ya 2 orang ini dia nggak pakai senjata. Yang matinya siapa? Yang 6 orang ini. Wah. Warga Waras buat dengerin selengkapnya langsung aja meluncur ke Spotify karena cuman tayang di Spotify. Ya iyalah. Iya. Emang di mana lagi anjing? Tayang episode baru tiap hari Kamis dini hari jam 1 malam. Meluncur. Itu si Kak Willy-nya ngapain? Maksudnya kan kamu ada motivasi untuk menjadi seorang stand up comedian itu tiba-tiba Kak Willy-nya yang kamu aja deh, kayaknya aku nggak mampu. Sebenarnya kami rebutan sih, kayak dia yang mau gitu. Oh, Dia ikut audisi. Sebenarnya dia ikut audisi. Masih hidup dia, masih hidup. Masih. Halo Bang Willy. Takutnya rebutan terjadi. Dikira mati loh. Enggak sih, Bang Willy itu pertamanya dia yang mau ikut audisi kan, sama saudara Karin yang lain juga. Terus Karin FOMO. Kayak FOMO dari kecil gitu loh, kayak aku mau ikut. Ambis ya anaknya. Iya, kayak ambis banget dan gila sih keren kali. Enggak, Belum tenang. Oh, iya, sabar Rin. Dan jadinya Karin di situ nangis, Karin bilang Karin mau ikut stand up gitu. Terus orang tua kayak, udah lah biar aja, lagian dia kecil sendiri, palingan dikira anak hilang aja murid kayak gitu kan. Rupanya Siapa yang bilang gitu? mama paling kayak, udah lah biar aja. Ini loh orangnya. Iya. Ini tandai Pak. Dilihat dari looknya Warga Waras, Mama Karin ini terlihat lebih muda dari Megdani ya. Tapi umurnya lebih berapa Mama? Umurnya? Ya banyak di ada 4. Kepala 4 udah. Kok maksud sih mu? Wah, 48. Bohong, Hampir setengah abad loh. 30-an ini mah. Iya, kelihatan masih muda loh. Iya. Kok caper banget gitu ya? Atau terlalu kenceng kali ininya ya kalau dibuka itu. Biarin teman seumuran. Oh, Teman iya. Enggak, seumuran. jauh juga gua Lu umurnya. kan 52. 51. Nah, terus akhirnya ikutlah audisi. Iya. Ternyata yang lolos Karin. Iya. Oh, si Willy pun ikutan audisi. Dia kalah. Nggak lolos, tapi dapat golden ticket nggak? Nggak. Enggak, Oh. Karin juga kemarin kesempatan sih. Kesempatan, cuman di telepon. Iya. Ya. Gimana perasaannya Kak Willy ngelihat bocil 10 tahun yang berhasil masuk? Kayaknya dendam gak sih? Kayak sampai sekarang dia dendam gak sih? Ya nggak tahu sih, gue sih nggak tahu ya. Terus dia di rumah sampai rumah langsung kayak tuh mamerin kartu kesempatan. Iya. Apa? Iya, terus itu kayak nomor pesertanya aku tempel gitu. Beneran serius? Beneran ditempel? Iya, aku tempel. Dia ada ini nggak apa kelakuan-kelakuan aneh yang bikin kamu Apa? sakit kayak Enggak gitu? mas, enggak langsung klinik. Kenapa kok saudara langsung dikirim santet? Aneh banget. Gak Aneh ada banget. sih. Lebih ke justru dia tuh Support ngebantuin Karin. jadinya? Iya. Ngebantu bikin materi, ngebantu kombut. Lah bikin materi dia sendiri nggak masuk? Ya, yang ngomong Karin, ya Kadang-kadang- kayak emang dasarnya gue lucu gak sih? Nggak tahu. Gue nggak bisa nembak lu. Warga Waras yang nonton ini adalah diskusi atau obrolan antara boomers dan Gen Z ya. Terlihat sangat jauh gapnya ya. Iya nggak sih? Jauh nggak sih? Boomer. Boomer. Boomer tahun anjing ketuaan boomer mah. Mana kan seberapa? Boomer tuh tahun berapa? Ya boomer tuh nggak sadar boomer dia boomer. 80 mah nggak boomer, milenial. Mana ada milenial anjing? 74 gak sih? Enggak dia. Linden jangan kurang ajar kamu ya. Baru lo ke Jakarta kamu ya. Tahun Mau ini- deportasi kamu mau Tahun ini deportasi. 44. Tahun ini 44. 44 aku. Oh, Boomer yang kan? lain tuh Tuntangan 52. Tuntangan. Apa mas? Iya muda banget. Iya. Iya Berapa sih. bedanya berapa? 30 tahun berarti ada. 2 kali umur Karin enggak aja sih. masih lebih tua Dani. 17 kan dia? 17. Iya ya. Oh, boomer. Nah terus, si kakak Karin itu nggak nyoba ikut open mic setelahnya. Gak kamu motivasi gitu. Dia lebih ngebantu Karin gitu sih. Nyerah. Tapi ikut juga tahun depannya. Oh. Tapi di situ dia juga lagi apa namanya? Dia kayak
mau kuliah di STAN ya, Mah? Iya, STAN terus Bandung. rupanya lolos. Stan Bandung. Enggak dong, Bintaro, Mas. Oh. Stan itu. Oh, bukan di Bandung ya? Telkom di Bandung. Oke, berarti pindah, dia nggak ngasih tahu. Oh, karena dia mau masuk STAN, jadi lebih fokus di belajar. Akhirnya sekarang sudah kerja. Sudah. Oh, Sorry, Dan gua mau menjadi nanya PNS. jawaban jujur lu ya. Apa? Kakak lu lucu nggak menurut lu? enggak. Terus tadi gimana? Enggak sih, sebenarnya lucu ya, lucu sih. Cuman ya, Cuman ya yang lolos kan gue, kata iya, Kak. masuk gue. Jadi kayak, gimana sih? Nggak tahu sih. Gue nggak tahu. Kakak di Medan atau di Jakarta sekarang? Medan nih. Oh, di Medan. Yang saudara waktu itu yang ikut juga kan kakak Karin sama saudara ada katanya yang suka stand up juga Oh, waktu itu. iya, Itu ikut itu- audisi juga dia? Iya, itu emang gak lucu dia. Sorry ya Lerman, gak sengaja. Sorry ya. Tapi Gak apa-apa, zaman sekarang tuh harus jujur. Jujur loh. ya, harus jujur ya. Ya, nggak apa-apa, itu kan urusan kamu. parah sih. Udah deh boomer. Tapi Karin ya, semenjak kamu ikutan stand up, ada perubahan pola hidup kamu nggak sih? Dari umur 10 tahun gitu harusnya yang Ada masih sih, main ke harusnya. playground. Enggak deh. Sekarang 10 tahun udah belajar bisnis juga sih. Enggak, bercanda. Ini orang tuanya eksploitasi ya? 10 tahun tuh kelas berapa ya? 6, Karen kecepatan masuk. Harusnya itu Karen kelas 4 atau 5. Oh, Oke. jadi kelas 6 waktu itu. Tapi lulus? Kan itu karantina lama. Iya. Tetap lulus bisa, maksudnya enggak, Lulus tapi ranking terakhir. tapi tetap Enggak kan, lulus. makanya kan ada perubahan gini kan. Anak kecil tuh bebas, pikirannya bebas, nggak diganggu dengan aduh aku resah ya, aku ini ya. Terus akhirnya diutarakan gitu. Kalau lu begitu juga dari umur 11 tahun, 12 mulai peka terhadap situasi kayak gitu. Gimana sih ini teman-teman? Iya sih, jadi semenjak kejadian Suca itu rasanya aku tuh kayak hidupku berubah gitu. Apa yang Kayak gitu? sudut pandangku itu bukan sudut pandang anak umur 10 tahun lagi gitu loh. Contohnya, Anak kan kalau misalkan 10 tahun mikirin apa ya? Slime gitu kan, Ya. squishy. Ini aku enggak. Gimana cara ngebuat orang ngebeli pulpen ini gitu-gitu. Jadi ke bisnis Iya. ya. Akhirnya kamu sekolah berarti 10 tahun masih SD jualan. Jujur ya? Ya jujur lah. Iya. hah jualan apa? Gak tahu, Karen tuh kayak ngejual barang-barang yang bisa Karen jual. Gak tahu kenapa. Itu setelah stand up? Atau sebelum? stand up. Oh. Ini juga kalau misalkan kalian lengah, TV ku angkat ku jual. Itu Lebih ke maling, Mbak. Itu Nah, namanya, Mbak. Bukan entrepreneur itu. Emang di Medan banyak sih pagar-pagar tiba-tiba diangkut. Kemarin yang terbaru trafo mau dimaling. Trafo listrik lu masih ada listriknya. di rumah. Di jalan. Iya sih, itu lampu-lampu jalan juga pada Iya kan, diobatin. pada hilang. Iya. Ya tapi jangan dibawa ke sini dong kebiasaan itu, Karin. Tapi maksudnya dia kan jualan, kayaknya kebiasaan anak-anak sekarang begitu deh. Anak aku nih umurnya dia sekarang 8 tahun. Udah mulai jual-jualan kayak postcard, bukan postcard, apa photocard. Ya K-pop. Ah. Itu sehari dia bisa ngasihin 20.000. Hmm. Tetap rugi gua kan belinya nggak segitu soalnya. Nggak apa-apa untuk anak kecil kan. Tapi kamu diperbolehkan itu sama orang tua. Apa? Ya maksudnya jual-jualan gitu kan akhirnya jadi nggak Diem-diem fokus aja. kerja. Ini mama baru tahu. Waktu itu jualan apa, Rin? Waktu yang kamu ingat awal-awal? Karen tuh ngebeli gelang, abis itu Karen jual lagi. Dengan Belinya harga- di Di serbu depan sekolah. Kadang di entah di mana-mana. dijual ke. Gak inget, Tapi itu kayak enggak, udah tapi 7 tahun lalu gitu loh. itu udah tahu jualnya harus untung apa enggak? Jual aja. Jual aja. Tapi kalau bisa untung sih, Karen juga dulu tuh, Karen kan suka ngelukis kan. Ya. Karen tuh ngebeliin Inai, terus Karen buka jasa. Siapa yang mau kulukis gitu. Sampai sekarang masih bisa ngelukis. Udah jarang sih, tapi bisa lah. Bikin ini sekarang tuh sering kayak gitu tuh. Bikin IG sendiri untuk karya-karya lukisannya. Tapi kan Lagi- udah lama nggak ngelukis juga, no. Iya, tapi maksudnya kan kadang-kadang kalau orang suka ngelukis, itu pasti akan ada dari diri dia yang bahagia ketika ngelukis, jadi harus tetap ngelukis gitu loh, Rin. Ya nggak sih, ya kan? Iya. Itu dan orang-orang tuh sekarang, kayak temen gua ada, dia bikin sendiri IG-nya khusus untuk karya-karya lukisannya, Rin. Itu harus bikin kamu dalam ngelukis. Tapi banyak lebih jago nggak sih kalau ngelukis? Iya, kalau itu Semua mah. pun banyak yang lebih jago. Kita mau bikin apa-apa, pasti ada yang lebih jago dari kita. Tapi kalau udah hobi mah, udah suka, Rin, jangan ditinggalin full gitu.
Karena pasti kamu kalau suka ngelukis tuh tiap kali ngelukis tuh ada perasaan happy yang nggak bisa diganti di tempat lain. Enggak, kalau menurut gua dia bukan perasaan happy, ada perasaan untung. Ketika ngelukis pada saat itu jadi duit nih Iya. gitu kan. Terus akhirnya stand up. Ya. Iya. Lebih happy jualan atau waktu itu stand up tuh sebenarnya kamu happy nggak sih ngejalaninnya? Happy sih. Kayak aku seneng aja gitu, apalagi kalau ngerosting kan. Misalnya Ya. ngerosting Pak Jarwo, kayak orang ketawain dia, iya mampus lu gitu. Anak 10 tahun loh. Bapak Rin itu tahu kan bapak-bapak Rin. Pak, maaf ya Pak. Umur berapa sih Pak Jarwo? Udah tua lah pokoknya. Waktu Lebih itu dari Sama kayak boomer Monas ya? lah. Umur Monas. kali 40-an 50-an pada saat itu Rin kayaknya udah. Oh, ini Apa kabar deh? Alhamdulillah, baik, baik, masih kuat. berarti karakter Karin ini dia lebih suka ngata-ngatain orang daripada bikin materi sendiri. Gak gitu tentang itu. dong. Tuh udah gitu Sebenarnya kayak sebel banget sama perasaan Pak juga Jarwo. Enggak, iya sih. Keluarga Waras, sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Bye-bye! Tapi kan kita juga butuh keresahan kita nggak sih kalau bikin materi? betul. Iya. Terus akhirnya kamu kan stand up. Suca. Dari Suca itu efeknya apa ke kamu? Pekerjaan apa, ada film kah atau apa? Ada film gitu, sama lingkungan pada kayak yang awalnya nggak peduli gitu kan. Sekarang kayak, ingat gak sih ibu yang gendong kau pas kecil? Selalu ya. Karin umur 9 bulan. Mana inget Karin dia gendong Karin pas kecil. Dan yang ngegendong itu pasti ganti-ganti gak sih? Iyalah. Gak mungkin kan lihat, oh ini orang yang gak mungkin. Gak tahu. Kamu ngomongin itu nggak sama ibu itu? Enggak. Oh iya ibu yang kemarin Karin umur 7 bulan itu kan. Jadi ingat ya gitu sih. Tapi dulu tuh Karin udah ngeh bahwa Karin Dia yang gendong Karin. Bukan. Udah ngeh bahwa Karin Orang- tuh lagi masuk kompetisi stand up yang edan banget gitu istilahnya, yang maksudnya levelnya nasional. Dulu tuh udah ngeh belum sih? Atau belum sebenarnya? Ya udah, ya hitungannya jalan-jalan. Sebenarnya enggak, tapi kan nggak tahu diri kan. Jadi udah Karin ikutin aja gitu. Terus Karin tuh ngerasa, alah segini doang ya, Wish. paling bisa tuh cuman belasan ribu orang aja pun gitu kan. Ya. Terus pas udah 35 besar biasa, 25 besar biasa. Nah pas di 10 besar mulai tuh kayak, ya anjir serius nih, serius nih. Pilih kan kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan kita menang kan dapat sekian juta Ya. gitu kan. Tapi kan kalau misalkan tampil di situ cuma bayar 500.000 Iya, kan. per episode, Ini per lah, episode. masa aku dapat 500.000 gitu, 25 juta 500.000 gitu. Oh. Udah mikir ke sana, Rin? Iya. Kamu udah kamu yang mikir atau orang tua kamu yang menekan? Kamu harus dapat 10 juta. Enggak. Karin, aku yang ayo Karin, mikir. 25 juta Karin. Serius? Di umur segitu kamu Respect. mikir begitu? Anak anak Agung juga mikir gitu. Gak tahu sih, gue yang mikir sebenarnya itu. Apa? Pokoknya kamu harus menang, balik modal, transportasi, bolak-balik ini. Justru dari situ Karin ngerasa ngedown. Karena? Kok Karena ngedown? iya pas, wah ini kayak pertaruhannya besar gitu Iya, kayak iya, iya, uangnya iya. segitu dan orang-orang di situ juga bukan orang-orang yang Biasa. orang-orang jago gitu, bukan Iya, orang-orang iya, yang iya, biasa. iya, iya. Dan di situ Karin ngedown, Karin pernah demam panggung. Gimana? itu? Sekali, atau 2 kali. Sekali. Demam panggung Dari gimana? sekian kamu ikut kompetisi, itu demam panggung sekali. Demam panggung parah gimana nggak sih? maksudnya? Kayak nggak mau tampil tiba-tiba kayak Oh, iya, iya. Gitu. Itu pas berapa besar ingat nggak? berapa besar mah? 7, 6. 6. 6 besar. 6 besar. Nah, kemarin itu kayak pas Karin demam panggung, sebenarnya nggak demam panggung sih. Karin cuman agak kurang yakin sama materi Karin kan kadang kita gitu iya, ya. Semua Iya begitu kan, ya. kadang-kadang kita tuh bisa tahu materi ini pasti bakal pecah. Ini ada yang kayak, ih kayak ragu deh gitu kan. Tiba-tiba pas Karin udah mau tampil, pengen berak. Nah, pasti ini relate dong. Iya, yang stand up iya, comedy pastilah, pas udah mau pasti, tampil pengen pasti. berak ngeblank semua Iya, ya kan. Iya, Kan? iya. Berak semua tuh di muka tuh berak. Gitu. Itai semua nih. Bentuknya apa nih? Warna apa nih? Ya beda-beda kan. Ada yang kuning, ada yang coklat. Ada yang padat terang, keras, ada yang Hijau. ada yang beraknya titik-titik. Terus ya udah deh Karin di situ pengen boker. Udah Kenapa, Mas? Enggak. Terus? ini wewe ini bersin. Reaksi sangat berbeda ya ngomongin tai ya. Terus. terus ya udah kan di situ ada ingusnya gak sih? udah aman. Kan dia yang bersin, apa itu ya? Ini apa sih? Ada apa nih dengan
gorengan ini. Ekspresi. Dengan makaroni ini. Acting. Aktor, aktris. Apa sih? Oke, terus pengen boker. Itu hal yang biasa lah, anak-anak stand up begitu Iya. kan. Ya emang normal ya? Normal. Pastilah. Ada Gue. Kang Soleh tuh 4 kali pasti bolak-balik untuk berak. Kang Soleh. Kang Soleh siapa? Soleh Solihun. Wah, nggak tahu Kang Soleh nih anak nih. Rajin sholat ya? Iya, betul. Soleh Solihun. Bergaul. Nah, Bergaul. ini sama di Jakarta nongkrong kemana-mana. Ya, Soleh Perbanyak Solihun networking. loh. Oh, Genji mungkin nggak terlalu ini ke Soleh Iya. Solihun ya. Nah, Itu hiburan di Boomer, bukan? Nggak ada hiburan boomer Soleh. Kang Soleh komika juga. Tahu sih sering denger Iya. namanya, tapi Bu bisa keluar bentar nggak Bunya? tapi mukanya kayak tahu sih. Iya. Mukanya tahu. Nah, terus itu pas 6 besar mau tampil pengen boker. Iya. Terus? Pengen boker, langsung kayak nggak mau ngedown, nggak mau tampil, nggak mau keluar dari kamar mandi kayak Karin. Siapa itu yang maksa itu? Mama, Oke. gitu kan. Wajar gak? Iya. Wajar dong. gitu. Wajar nggak? Wajar dong. Terus sekarang nggak mau kan, itu heboh satu studio. Oh, karena udah waktunya Karin naik, udah segmennya Karin. Panik, semua panik. Heeh. Akhirnya boker semua di ruangan boker kamu. Iya, Kumpul. rame-rame jongkok. Jongkok. Padahal toiletnya cuma 3 Nah, kan. itu. Udah. Di dalam. Satu toilet 5 Ayo orang. lari. Duduk aja, duduk Oh iya, Karen, duduk duduk. aja. Ayo larin. Enggak. Ini aku bantu ngedengerin gitu. Mama berapa lama maksa kamu itu? Mama sekitar 5 kali boker sih. Enggak bercanda. Di situ Karen nggak mau tampil kan. Terus Karen dibawa ke studio Mama Dedeh. Oh ini udah keluar nih dari toilet kan? Mama udah gedor. Udah keluar. Keluar terus? Karen nggak mau. Terus dia panik dong kayak, wah mampus nih, gue harus bayar ini nih gitu Iya. kan, kayak bayar denda nih gitu. Jadi Karen ke studio Mama Dede itu dibawa sama Bang Babe. Oke, almarhum. Diiniin lah, Karin jangan gitu, ini Ya. nih, gitu lah, ditenangin sama Mama. Terus kan tetap nggak mau tampil karena nggak yakin sama materinya gitu kan. Terus Potong dulu ya. Kenapa dibawa ke studio Bang Babe? Studio Mama Dede. biar dapet Karena kalau dibawa ke studio patroli, takut ditangkap, Mas. karena itu lagi nggak syuting Mama Iya, Dede, lagi jadi kan Ruangan kosong. studio. Iya. Akhirnya ada Mama Dedenya. Diceramahin gitu kayak, gitu nggak mungkin. Nggak gitu, nggak. Nggak mungkin. Oke. Terus akhirnya masih nggak mau tuh. Masih nggak mau, terus dikasih tahu kan sama Abang Willy yang dia stand Oh, up iya. gitu, tapi nggak lulus. Terus dia bilang, Karin, kau tahu nggak siapa yang jadi ini bintang tamunya hari ini untuk didatengin ke Karin gitu kan? Siapa? Yonglex. Terus Karin langsung berdiri baru kan stand up. Karena Karin ngefans Yonglek. Iya. Oh, Kayak gue anaknya motivasinya. rapper banget, jir. Parah sih. Rapper banget. Iya. Coba gue pengen denger dulu rapper. Bayar dong. Tentang berak coba gue pengen denger. Emang dulu ngefans sama Yonglek. Iya, emang ngefans. Dan akhirnya mau tampil. Ini ada fotonya, mau lihat gak? Mana? Ntar. Nanti ini kita Foto berak nih, foto berak apa yang like nih? Ini foto yang di ruangan toilet berlima. Tadi. Enggak, ini foto berak bareng Yonglex. Bagus. Bagus. Bentar. Pas kapan foto ini? Setelah tampil. Oh ini foto yang dulu. Nih. Wih, digendong sama Yonglek. Iya kamu lagi chill banget itu. Nah, Lucu banget. nih kamu ya, itu tahun berapa? Nanti fotonya kirim ya? 2017. Iya. Nanti ini fotonya. 2000? 17. 17. Sekarang 7 2000. tahun kemudian. Iya. Nah, 20 tahun kemudian ntar ada mamang-mamang datang. Ingat gak aku yang gendong kamu? Setelah kamu mamang-mamang Ada anjing. tatoannya Mama. Ya udah Tangannya ada anjing. tato Ahoknya ya kan? Kan tahu tatonya ada sini, kelihatan dong. Nggak tiba-tiba yang like jadi gembel. Loh, kenapa mama harus gembel sih? Ya mamang-mamang itu selalu identik mas. Tapi kalau jadi gamer sih kayaknya nggak ada yang sadar juga. Iya, sih, nggak, iya. yang like itu kalau nggak kaya kan ya gembel. Masih cocok gitu ya? Iya, maksudnya. Maaf ya Bang Yonglex. Tapi tinggal lihat tangan dia, kalau ada muka Ahoknya berarti ya. Oh iya. Tapi udah keribut gitu. Kecampur sama plastik gitu yang nempel gitu. Kamu kenapa kenapa kamu ngapain sama Yonlight selain nge-rapnya, lagunya? Lagunya bagus. Masih inget coba. Oh, iya, kan. Coba. Apa ya? Ternyata, tau gak sih? Enggak, ternyata tahu nggak sih itu nggak ada. palsu. lirik. Lo dasar, please lah, ini bukan Master Chef, kenapa disuruh nyanyi sih? Tolong dong. Apa ya lagu yang like ya? Itu loh yang Oh GGS. aja ya kan itu. Ya aja. Oh aja ya kan. Ya. Oh berarti dulu pakai baju yoks.
Karin? Enggak Yang sih. sampai sini tuh. Yang Yang hitam daster itu putih kan itu. enggak sih. Enggak pakai. Enggak mau. Akhirnya kamu tampil karena ada Yonglex. Iya. Oke, Dan terus pecah. Pecah. Ternyata. Biasa aja sih, Ah. tapi pecah juga sih. Nah, Nggak pernah nggak kan pecah. takut waktu itu nggak pede sama materinya, ragu atau apa. Terus akhirnya pernah nggak kejadian lagi minggu-minggu selanjutnya kayak gitu, sindrom kayak tiba-tiba aduh jadi ragu, jadi nggak pede. Pernah, tapi itu pas apa ya namanya? Pas udah selesai sucah, terus jadi bintang tamu di acara gitu. Oh iya. Tapi nggak tahu kenapa itu tiba-tiba takut, mungkin karena itu masih kecil dan pernah nge-experience demam panggung sebelumnya, Iya. jadi ya kayak itu terjadi lagi. Terus udah jauh-jauh dari Medan dipanggil ke Jakarta untuk stand up, nggak mau naik. Untuk seks sama Untuk stand up, untuk seks tadi katanya. kamu nggak usah kamu ulang. Dari mulut kamu nggak boleh keluar itu. Karen. Terus Tidak semuanya harus diomongin. Dari apa ya tadi ya? Enggak, tapi kan Karin harusnya udah tahu kalau itu tuh demam panggung tuh hal yang biasa karena itu kayak salah satu rangkaian kita untuk tampil dan sukses di panggung. Yang bahaya itu kalau kita nggak punya perasaan apa-apa. Kalau nggak Itu deg-degan tuh malah bahaya biasanya. Nggak berak-berak tuh yang biasanya berak itu nggak berak nih. Bahaya nih, itu harus cek tuh perutnya bermasalah itu. Nggak benar, tapi ya kalau gua biasanya kalau panggung tuh ngerasa kayak gampang nih. Gua bisa nih. Itu pasti di panggungnya nggak berhasil. ih jangan gitu dong. Biasanya gitu, Rin. Biasanya kita sih tuh stand up gitu, gitu. biasanya. Justru kalau nggak deg-degan itu malah tanda bahaya. Nih, Bang Fikri apa biasanya kalau sebelum panggung ininya Iya, ritualnya? gimana sih, Bang? Nggak nyambung aja gue diajak ngobrol juga. Loh, diajak ngomong nggak diajak nyambung. ngobrol nggak nyambung. Paling sering kalau gua biasanya Sama makan berak kan kalau lu lebih diseruput. Kayak seruput kopi dia. tuh ada semacam itunya. Ngerokok gue tambah parah. Iya, Ya, gua ngerokok. kalau gua ngerokok terus sampai batukan Oh iya, saking banyak cuma kan ngerokok. gitu. Iya. Kalau aku ngerokok dipukulin mama. Pas nggak ada mama kan ngerokoknya. Enggak. Iya kan? Lu, Enggak ya? Mama sejahat itu sampai mukulin. Keras ya. Medan keras. Hidup setelah Suca. SMP banyak yang kenal dong di sekolah. Banyak. Karin nih. Terus kayak, Karin, Lucu temenan dong, yuk, lucu dong, gitu. Nah, terus Karin disuruh stand up tiba-tiba kayak Di suka hati sekolah. kepala orang itu aja tiba-tiba stand up larin gitu ke depan di depan kelas. Iya. Apa maksudnya gitu loh? Kau mau? Enggak, tapi kalau nggak mau nanti kena marah. Iya. Terus nilainya rendah. Jadi mau aku bawa materi lama.